Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Pada masa kolonialisme dan imperialisme Barat, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar khususnya dengan hadirnya kongsi dagang Foch yang menjadi awal kuatnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Verenigde Oostindische Company atau yang disingkat VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang didirikan di Amsterdam pada 20 Maret tahun 1602. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi dagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia, Foch memiliki kewenangan dan hak-hak sebagai berikut. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Bagaimana kebijakan Foch tersebut memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada masa itu? Pengaruh monopoli perdagangan dengan hak monopoli perdagangan yang dimilikinya. Foch menguasai seluruh jalur perdagangan penting di Nusantara, terutama perdagangan rempah-rempah. Masyarakat lokal tidak lagi bebas menjual hasil bumi kepada pedagang lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, harga ditentukan sepihak oleh Foch dan seringkali merugikan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi, monopoli ini menyebabkan petani dan pedagang pribumi kehilangan kebebasan berdagang, serta mengalami kemiskinan karena hasil produksi dibeli dengan harga rendah. Sementara itu, dalam kehidupan sosial, kebijakan Foch memicu penderitaan, ketidakadilan, dan kesenjangan antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi. Lalu mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan monopoli Foch terjadi? Jawabannya, bukan karena mereka setuju, melainkan karena adanya paksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Nusantara menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Belanda mengadu satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, bahkan mengadu sesama pejabat kerajaan. Salah satu cara yang sering digunakan adalah politik adu domba atau divide et impera. Ketika konflik terjadi, Belanda kemudian memihak salah satu pihak untuk memperlemah kekuatan kerajaan-kerajaan tersebut. Dalam kondisi yang terpecah dan lemah, Foch dengan mudah menjalankan monopoli perdagangannya. Akibatnya, rakyat menjadi pihak yang paling menderita. Mereka kehilangan kebebasan menjual hasil bumi dan dipaksa menjualnya hanya kepada Foch dengan harga yang ditentukan sepihak. Selain monopoli perdagangan, Foch dan pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan kebijakan kerja paksa atau kerja rodi yang juga memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa bekerja melalui sistem kerja rodi atau kerja paksa. Kebijakan ini diterapkan karena pemerintah kolonial ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya Indonesia tanpa memperdulikan penderitaan rakyat. Salah satu contoh nyata kerja paksa terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, yaitu pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Jalan ini membentang lebih dari 1.000 km, menghubungkan berbagai kota penting di Pulau Jawa dan dibangun terutama untuk kepentingan militer serta kelancaran pengangkutan hasil tanaman ekspor. Pembangunan jalan tersebut dilakukan dengan mengerahkan rakyat secara paksa, akibatnya banyak rakyat menderita, kelelahan, bahkan kehilangan nyawa. Setelah melakukan kerja paksa, penderitaan rakyat Indonesia belum berakhir, pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan kebijakan lain yang semakin menekan kehidupan masyarakat, yaitu sistem tanam paksa. Apa itu sistem tanam paksa? Tanaman-tanaman ini bukan sekedar tanaman biasa, melainkan komoditas ekspor bernilai tinggi pada masa kolonial.
Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kekayaan alam tersebut melalui sistem tanam paksa dengan mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu demi keuntungan pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan pada masa kepemimpinan Van den Bosch di tahun 1830 yang mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah di sebagian tanah mereka. Hasil tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang ditentukan sepihak. Sistem ini bertujuan untuk mengisi kas Belanda yang kosong akibat kerugian keuangan yang mereka alami. Setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa penuh dengan penyelewengan yang semakin menyengsarakan rakyat. Ketentuan yang seharusnya melindungi rakyat sering dilanggar oleh pegawai Belanda maupun pejabat pribumi. Tanah yang seharusnya digunakan hanya 1/5, pada kenyataannya diambil lebih luas. Kelebihan hasil panen tidak dibayarkan, waktu kerja melebihi ketentuan, dan tanaman wajib tetap dikenakan pajak semua. Ini membuat rakyat kehilangan sumber penghidupan. Akibat kebijakan tersebut, penderitaan rakyat semakin parah, banyak daerah mengalami kelaparan dan penyakit akibat kekurangan gizi, bahkan menyebabkan tingginya angka kematian. Kebijakan tanam paksa akhirnya mendapat kecaman, baik dari rakyat maupun tokoh-tokoh Belanda sendiri, seperti Edward de Wisdekker atau yang dikenal dengan Multatuli. Tekanan ini mendorong lahirnya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menandai berakhirnya sistem tanam paksa dan dimulainya peran pihak swasta dalam pengelolaan tanah di Hindia Belanda. Monopoli perdagangan, kebijakan kerja paksa, dan penerapan sistem tanam paksa membawa penderitaan yang luas bagi rakyat Indonesia di masa itu. Kondisi inilah yang kemudian memicu berbagai bentuk perlawanan rakyat terhadap persekutuan dagang dan pemerintah Hindia Belanda di berbagai daerah.